City Ladies, haya. Shalom ladies. Kembali dengan kami di program City Ladies. Dengan saya Sandra, Saya Hana. saya Dwi. Ya, kami sekarang bertiga ada di tempat yang spesial. Ya, di mana ini? Di ruangan aja ya. Iya. Sekarang kita pindah di Cari studio. suasana baru. Biar nggak bosan ya. Iya, betul. Sekarang kita ada di Bakmi Berdikari. Rumah makan Berdikari. Ini ada di Jalan Dewi Sartika. Cawang, Jalan Dewi Sartika. Dekat dong dengan studio kita. Iya. Karena masih kondisi pandemi kita nggak jauh-jauh ya, yang deket-deket studio aja. Iya, benar. Kak Dwi, kita pesan aja yuk. Udah lapar aku. Sesuatu yang baru. Iya. Apa nasi goreng jengkol? Kita berada di tempat yang spesial gitu. Iya. Pastinya topiknya spesial juga ya. Iya. Kan minggu lalu udah belajar tentang Belajar. keselamatan, ya sudah terima jaminan keselamatan. Nah, terus langkahnya apa lagi nih Bu Deni supaya kita sebagai orang percaya Bisa lebih tumbuh, bertumbuh ya. ya. Di lempeng terus tuh Iya, ya. dia Sejak sejak- dia terima keselamatan. Iya, dia udah yakin soalnya. Pegang jaminan keselamatan. Iya. Luar biasa. Udah yakin, jadi udah happy dia, happy terus. Kalau ada makanan kencer. Diet gagal. Gak nyelaning. Itu bagaimana tuh Bu Den? Iya, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan dan menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kita tidak berhenti di situ saja, San. Tidak, tetapi ada langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, yang perlu kita lakukan, yaitu doa dan membaca firman Tuhan. Ya, Bu Den. Ini tambah banyak aja. Persekutuan gitu. Iya, kita harus ada persekutuan dengan Tuhan, ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Oh, jadi hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi Lewat doa, doa, dan maksudnya bagaimana Bu Den? ya, Maksudnya lewat doa itu bagaimana? Kayaknya kita biasanya ya. Aku Iya. kalau doa tuh doa makan gitu kan ya. udah ketahuan nih. Selalu makan ini. Ya, kita perlu doa ya. Kita perlu punya hubungan yang intim dengan Tuhan, karena supaya kita juga hati kita melekat kepada Tuhan. Hati kita kan ada firman Tuhan bilang begini, di mana hatimu di situ, di mana hartamu di situ hatimu. Iya. Nah, kalau inian kita tuh ke Tuhan, hati kita pasti mengingat Tuhan. Harta kita siapa? Tuhan. Tuhan Yesus itu segala-galanya buat kita. Ya, jadi kita perlu, sangat perlu. Setelah kita diselamatkan menjadi orang percaya kepada Yesus, kita perlu sekali untuk berhubungan intim dengan Tuhan melalui doa. Jadi itu itu wajib tuh Bu Den. Wajib, karena doa itu justru itu perintah Tuhan. Tuhan bukan pandai-pandai saya, enggak, bukan kata saya semata-mata, enggak, tetapi saya sebagai hamba Tuhan hanya menyampaikan apa maunya Tuhan dan apa sih kata firman Tuhan. Ya. Di dalam Matius 26 ayat 41, ini perintah Tuhan loh. Ya, saya bacakan ya. Nah, dengarkan. Berdoa adalah kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi mengeluarkan isi hati kita kepada Tuhan dan mengucap syukur. Iya, pertama-tama kita masuk ke dalam kamar, masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, kita hening. Terus mata hati kita tertuju kepada Tuhan. Kita bersyukur saat ini aja nih. Kita boleh ada di tempat ini. Itu karena anugerah Tuhan. Ya nggak, Wi? Iya. Boleh makan ya Bu Den. Iya, masih bisa makan ya. masih bisa bernapas dengan leluasa. Coba lihat orang-orang yang di luar sana, kan sekarang lagi pada banyak sakit penyakit ya, yang kena COVID itu napasnya kan pada nap-napan gitu. Kalau kita masih di sini dikasih kebebasan, ini karena anugerah Tuhan. Nah, itu yang perlu kita syukurin.
Pertama kita mengucap syukur. Itu pertama kita mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan karena perbuatan Tuhan yang ajaib yang kita alami hari lepas hari. Biasanya ini Bude ya, mau dulu tuh waktu kita masih kecil ya, kan kita diajarkan kalau berdoa itu lipat tangan Tuhan. Amin. Nah itu gimana tuh Bude? Ya itu nggak salah, nggak salah dan memang menutup mata, lipat tangan itu nggak salah dan itu Ada berarti iya boleh ya. bisa. Tapi itu kalau di rumah atau di tempat-tempat tertentu. Tapi bagaimana kalau kita di jalan? Iya, nah itu bagaimana Nah. kalau di jalan? Di jalan misalnya kita lagi nyetir mobil, bisa berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, mengeluarkan isi hati kita. Misalnya nih lagi di jalan kena macet, Tuhan tolong supaya ini jalan terurai, jangan macet seperti ini. Atau Tuhan hindarkan kami karena buru-buru nih, Tuhan Yesus tolong hindarkan kami dari lampu-lampu yang merah. Bisa. Begitu tuh kita gak usah tutup mata. Gak gitu usah ya? lah, nanti gimana kita lagi nyetir tutup mata, kecelakaan dong. Jadi Iya, doa nggak harus. Tutup mata. Tapi kalau di rumah alangkah baiknya supaya kita konsentrasi. Kan Tuhan ngajarin masuk kamar, tutup pintu, kan gitu. aku berdoa tuh Bude. Kalau mau malam nih ya, malam nih, mau malam masuk kamar, tutup pintu, doa, Tidur. bangunnya besok pagi. Itu dia. Itu saking kusuknya. Begitu. Saking kusuknya ini Sandra. Nah, itu, Sandra. Kalau mau makan, kalau mau pergi, udah itu doang. Yang utama pokoknya kalau itu di rumah makan. Iya, udah di awal. Tapi puji Tuhan loh, sekarang dia udah happy karena dia udah yakin keselamatan sudah dia dapatkan kan. Pembaharuan. Iya, iya. Karena doa, ingat, doa itu kewajiban orang percaya. Doa itu perintah Tuhan. Ayatnya ada di Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang pendurut tetapi daging lemah. Yes. Roh itu pendurut daging kemauan. Berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh ke dalam percobaan. Artinya begini, kalau kita tidak berdoa, kita bisa larut dengan kesibukan atau pergaulan dengan dunia ini. Misalnya nih contohnya nih saya nih ya, kalau orang lain nanti ditunjuk tersinggung, tapi ini saya deh. Pengalaman hidup saya luar biasa buruknya gitu loh. Dulu saya belum mengenal Tuhan. Pergaulan saya kan semau-maunya masih remaja. Tahu nggak? Kalau siang nih saya lihat kebun orang, terus ngeliat ini di halaman ini ya, halaman orang gitu ada apa yang bisa diambil gitu ya. Ada pepaya udah matang, udah bilang deh sama teman-teman di sana ada pepaya, nanti kita ambil. Karena dimanjat, ada bagian yang manjat, ada bagian ngintip, ada iya, terus ada yang ini, ada yang nangkepin, gitu kan. Nah, yang nangkepin tuh teman saya, perempuan, pakai rok. Kalau dulu di kampung pakai rok ya, roknya diginiin supaya itu buahnya jatuh itu nggak ke tanah kan. Kalau ke tanah kan luka-luka. Jadi ditampung dia. Iya ditampung, gitu loh, luar biasa, gitu. Terus, nah, tapi setelah saya mengenal Tuhan, saya rajin berdoa, itu saya nggak berani untuk nyolong-nyolong. Saya tidak jatuh lagi ke dalam pencobaan. Bertobat. Itu kan pencobaan. Saya ikut aja teman saya nyolong, ayo nyolong. Jadi kalau siang tuh pada liar matanya gitu, mana yang bisa. Itu satu kesukaan dia, menjadi hobi akhirnya. Padahal salah itu ya. Salah, makanya itu nggak boleh kayak gitu. Jadi hanya berdoa, kita harus berdoa supaya kita kuat. Ada rasa takut kepada Tuhan, karena kita kan ingat Tuhan terus gitu. Iya. Karena hati kita, harta kita di hati siapa? Yaitu Yesus. Yang kita ingat Tuhan. Nah, Tuhan kan melarang kita untuk menyolong, mencuri. Jadi
takut sama Tuhan, tidak lagi menyolong gitu. Berarti yang pertama tuh duit harus diperbaharui. Kita memiliki persekutuan dengan Tuhan itu yang pertama harus lewat doa. Karena nggak cukup doa makan. Iya. Ditambah lagi dengan doa. Sesuai kebutuhan. Jadi kita bisa kapan aja waktunya kita Iya. bisa berdoa ya. Iya. Kayak seperti ini ya. Siapa namanya? Kalau di Alkitab itu yang itu suka Daniel. Daniel kan kalau berdoa, dia senang berdoa. Ya. Walaupun dilarang. meskipun diancam, Dia tetap berdoa. Karena Daniel udah tahu kuasa doa itu dahsyat. Kuasa doa itu luar biasa. Kan, iya, pertolongan Tuhan. maksudnya dia sih, tapi ya Dia tetap Bisa membungkam mulut singa. Karena firman Tuhan memang benar berkata, doa orang benar jika dinaikkan dengan sungguh-sungguh, didoakan dengan sungguh, dengan yakin akan itu besar kuasanya. Makanya Luar kalian biasa. gimana nih? Sandra Mas nih, di rumah suka berdoa nggak? ya mesti rajin lah sekarang ya. Ya itu, aku kalau berdoa malam itu suka ketiduran. Amin lagi. Tapi di firman dibilang roh itu memang penurut tapi daging lemah. Lah itu diikutin ya. Ya. Oke. Es cocktail. Makasih Mas. Berarti kedagingan kita ini, yang harus kita Pangkas, bukan pangkas, cabut. perangi ya supaya kita rajin berdoa. Supaya bisa memiliki. Tahu nggak? Kalau kita itu rajin berdoa, intim dengan Tuhan, rahasia-rahasia Tuhan itu dikasih tahu loh ke kita. Hal-hal yang tidak kita mengerti Tuhan singkapkan dengan ajaib. Luar biasa. Iya, saya pernah tuh. Waktu itu saya lagi berdoa gitu ya. Saya nggak mikirin temen suami saya. Saya kenal tapi nggak akrab. Kan laki-laki ya. Saya kenal namanya, saya kenal keluarganya gitu ya. Tapi nggak akrab gitu. Saya lagi berdoa. Saya merasakan gitu ya, orang itu lagi susah hatinya, keluar masuk ke mana susah. Terus saya mendapatkan impresi bahwa anaknya sakit. Terus saya bilang sama suami, si A itu anaknya sakit. Coba aku dapat seperti itu dari Tuhan. Coba, bener nggak? Telepon. Ternyata bener. Bener. Itu rahasia kalau kita dekat sama Tuhan. Luar biasa ya. Lewat doa ini kita bisa rahasia-rahasia Mengerti Tuhan keadaan orang. bisa diinformasikan ke kita ya. Iya. Kita harus mulai doa. Doa apalagi. Nah iya. Iya. Cukup berdoa aja kan Bude? Iya, Nggak ada iya. lagi kan? Tidak. Kemarin udah banyak Bude. Ini doa aja cukup. Nggak cukup. Ya, jadi orang percaya perlu berdoa itu wajib karena itu Tuhan yang nyuruh, perintah Tuhan. Tapi ada yang tidak kalah pentingnya, Ada yaitu lagi. membaca firman. Membaca firman Tuhan. Nah Kalau- itu dia Bude, iya. tebel banget Alkitab Bude. Ya satu-satu dibuka. Mulai baca aja ya baru masuk 1 ayat 2 udah ngantuk. Semua ya. Iya, lagi belum ngerti Bude. Cukup doa aja lah. Jangan, kalian mau bertumbuh nggak? Dia mau. Kan ada nih di luar sana udah Kristen dari sejak lahir. Mama papanya udah Kristen dari perut udah Kristen. Tetapi dari umur bayi sampai udah jenggotan kelakuannya nggak berubah. Gampang ngambek sama istrinya, gampang ngomong kotor, iya, gampang emosi. Karena apa tahu nggak? Karena tidak baca firman. Jarang-jarang mungkin baca firmannya hanya di gereja. Itu pun kalau yang bacain pendeta kan. Iya. Kalau dia nggak ngantuk. Setelah itu lupa lah. Jadi kalau ngantuk nggak dapat apa-apa. Jadi gunanya kita baca firman apa? Oh banyak. Di sini aku mau kasih tahu ya, ada 3. Gunanya membaca firman Tuhan itu untuk merubah kelakuan kita. Mas goreng nasi. Ya. Nanti kita nonton. Tahu-tahu syukur. Oke lanjut Bude. Ya, firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan Yesus itu berkuasa untuk mengubah kelakuan kita. Nih, kayak saya dulu. Saya senangnya ngerumpit.
Iya, seneng ngerumpi. Suami ketua geng gimana biar keren. Suami saya berangkat kerja pagi, saya cepet-cepet pekerjaan cepet-cepet diselesaikan, ngerumpi dah. Terus senengnya apa? Sama ibu-ibu banyak dekat tukang kredit. Ngapain? Cicilan. Iya, suami nggak tahu. Ada ember, ada filter. Iya, iya. Karena apa? Teman-temannya juga seperti itu. Jadi pada kredit semua. Kalau nggak ikut, ketua geng gitu loh. Gitu. Nggak afdol ya? Nggak ada. Ketua geng. Nggak keren. Paling banyak utangnya itu. Dan saya juga iri kalau tetangga saya punya apa saya belum punya, wah gelisah saya. Harus bisa, harus punya. Suami saya tekan-tekan sampai utangnya banyak. Itu. Tetapi setelah saya bertobat, masa lalu. Tapi setelah saya bertobat, saya percaya kepada Tuhan. Saya membaca firman Tuhan. Firman itu yang mengubahkan kelakuan saya. Itu benar loh, bukan pura-pura atau bukan saya latihan supaya enggak. Pakai kekuatan saya enggak akan bisa. Karena kelakuan itu sudah mendarah daging. Dari kecil udah membentuk saya. Ya biasa kan seperti itu ya, udah dari kecil udah jadi habitnya. Sulit untuk berubah. Iya. Tapi di saat saya membaca firman Tuhan, firman itu yang mengubah saya, Jadi kelakuan saya itu diubahkan karena firman yang saya baca. Gitu. Kayak orang ini punya karakter nih, dia suka marah-marah nih ya. Terus dia suka berkata-kata kasar. Nah itu, iya. Itu kelakuan bisa itu saya dulu. Saya suka nyumpahin orang. Bener loh. Itu jahatnya. Tapi setelah saya ke gereja, saya berdoa, saya membaca firman Tuhan dan saya renungkan siang dan malam, saya lakukan itu, saya berubah. Ini firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Coba bisa baca nggak? 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan ya memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya, amin. Amin nggak? Amin. Kebenaran itu mendidik. Itu kebenaran itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya kebenaran. Dan kebenaran itu mendidik kita, mengubah kelakuan kita yang tidak baik menjadi baik. Luar Gitu. biasa, ya. Iya. Terus yang kedua, firman itu sendiri yang kita baca, yang kita renungkan siang dan malam, itu menuntun jalan-jalan kita. Yang tadinya saya suka ngerumpi, ngomongin orang, gosip, saya nggak lagi, karena saya ingat firman Tuhan. Jadi firman itu yang mengingatkan saya, menuntun saya untuk saya meninggalkan geng itu dan melepaskan jabatan saya menjadi pemimpin geng. Jadi pada saat kita mulai baca firman Tuhan, apa kelakuan ini langsung berubah? Oh, enggak juga, enggak, itu perlu waktu, proses namanya. Saya masih jatuh bangun. Ini kita sudah tersedia hidangan. Iya. Kayak enakan ngobrol kita ya. Ngobrol sambil makan ya. Coba ini dulu ya, ini namanya tadi Kita kita berdoa dulu. Iya sebentar, kita berdoa sebentar. Akan dipimpin oleh Dwi. doa makan ya. Ya, kan lebih ya, ahlinya, suhunya. Oke. Mari kita berdoa. Bapak dan Saudara, kita bersyukur kalau hari ini sudah didamai dan menikmatinya. Tuhan menguncikan, menguduskan makanan ini. Tuhan untuk kekuatan saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
di dalam nama Tuhan Yesus dan Amin. Nah, langsung Iya, Jadi iya. namanya tadi apa? Sapo paku. ini udah biaya dulu. Coba ini dulu. Budi coba ini dulu. Iya. Ini enak apa enggak? Jadi gimana Budi? Sambil ngobrol gitu. Iya, geng saya nggak mudah untuk melepaskan saya, masih kompor-komporin, masih diproses memang. Iya benar, karena kalau nggak ada saya sepi. Saya kan orangnya rame. Enggak juga sih, kalau donatur bareng-bareng lah, makan rame-rame, sama-sama bayar. Cuman ya itu kalau nggak ada saya ide-idenya kurang. Nggak ada ide kreatifnya untuk mencuri. Tapi Budi itu menggosip. Berarti itu Budi mengalami proses jatuh bangun. Jatuh bangun karena teman saya juga sering nyamperin, datang. Ya, saya juga kadang-kadang nggak enak dan memang kemauan itu ada gitu. Dengan berjalannya waktu gitu sedikit demi sedikit dikikis akhirnya saya pisah dengan mereka. Ya saya bertobat sungguh-sungguh. Berarti Budi mengambil keputusan tuh ya. Iya, saya nekat ambil keputusan walaupun sulit loh, tidak mudah karena itu udah menjadi habit saya. Iya, ketua geng soalnya mutusin ya supaya nggak gabung lagi sama teman-temannya, harus tarik lagi. Iya, itu ceritanya Wi. Jadi firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Itu ada lagunya tuh Budi ya. firmanmu pelita bagi. Yes. Itu laku banget. Ya. Firman Tuhan itu nggak pernah salah. Ibaratnya kita jalan di tempat yang terang, kita nggak akan kesandung. Iya. Karena firman itu sendiri yang akan menuntun kita. Gitu. Terus ada lagi baca firman itu Firman apa lagi tuh? ya. Kunci firman itu untuk mengubahkan kita, untuk memerdekakan, untuk membebaskan kita dari segala ikatan. Sampai gimana ya? Ceritanya gini, saya terikat waktu saya masih kecil, masih bayi, masih dalam kandungan, bahkan bapak saya, orang tua saya menginginkan saya laki-laki karena bapak anaknya semua perempuan. Pantes tomboy. Oh iya, kuat tomboynya. Terus saya bukan dibeliin boneka, mainan saya mobil-mobilan. Kalau zaman dulu enggak, kayaknya dulu aku di kampung belum ada kayaknya. Terus mainan saya juga mana laki-laki gitu loh. Saya pakai rok itu kalau sekolah aja karena seragam. Sampai nangis saya dipaksa, kan kalau ini kondangan ikut ya, anak kecil kan senang ikut kondangan ya sama maknya. Itu pakai celana pendek, nggak boleh mau pakai celana pendek, nggak boleh, pakainya harus rok. Saya nggak mau, sampai nangis. Akhirnya iya boleh, akhirnya saya milih nggak mau ikut daripada pakai rok gitu. Wow. Terus akhirnya saya didoakan tuh dan dibacain firman Tuhan, ya saya lepas dari rok tomboy itu, sama jalannya gagah gitu kan, gitu. Jadinya ya memerdekakan saya firman itu. Makanya firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 32 bisa dibaca tuh. Lagi makan, Bude. Ayolah, ini juga makan. Roh kita harus dikasih makan. Coba baca. Dulu ayatnya. 8. Harus 8. Ayat 32. Ini aku dapat. Betul. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Iya. Benar ada. Jadi firman Tuhan ini berkuasa untuk membebaskan kita. Merdeka itu kan bebas. Untuk memerdekakan kita, membebaskan kita dari apa? Dari sakit penyakit. Tahu nggak kalian? Dulu
sebelum aku percaya sama Tuhan Yesus, badan saya turun karena saya penyakitan, sakit jantung ya. Padahal ketua geng ya. Iya. Coba tuh, saya dibebaskan, bukan dokter yang membebaskan, firman Tuhan yang menyembuhkan saya, didoakan sama Mbak Tuhan. Keluar masuk rumah sakit, iya, tapi obatnya nggak menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kamu disembuhkan. Itu saya percaya. Saya tangkap firman itu, saya percaya, saya ucapkan firman itu untuk melawan sakit penyakit saya. Udah, makanya ini Jadi badannya. gitu ceritanya. Luar biasa ya. Jadi sambil makan itu ini nasi gorengnya enak. Aku tahu. Enak. Jadi ya, untuk para ladies yang ada di rumah ya, yang sudah menyaksikan segmen kita hari ini itu mengenai puasa persekutuan ya. Jadi yang kemarin para ladies sudah menerima keselamatan, memegang jaminan keselamatan. Dan langkah selanjutnya harus dilakukan untuk kita semakin bertumbuh dalam mengenalkan Tuhan itu adalah harus berdoa. Harus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Doa itu berbicara dengan Tuhan. Jadi apa saja yang mau dibicarakan bisa dibicarakan pada Tuhan ya. Waktunya juga kapan aja, setiap saat, Di mana saja. di mana saja. Pada saat kita di rumah, di jalan, di mana saja kita bisa berdoa, berbicara kepada Tuhan, ya. Dan jangan lupa susah sinyal tuh ya. Ya, iya betul. Ada masih satu lagi, kita perlu bersekutu dengan saudara seiman. saudara nanti tunggu segmen berikutnya. Ya, sekarang kita bicarakan mengenai doa, ya. Jadi jangan lupa mulai ditingkatkan lagi doanya ya. Praktekkan saya doa dipraktekkan, jangan hanya didengar saja. Karena doa itu manfaatnya sangat besar puasanya. Terus yang kedua itu lewat firman Tuhan. Nah sekarang baca Alkitabnya yang biasanya Alkitabnya ada di kamar ya, atau yang dibacanya hanya seminggu sekali ya, atau di atas lemari, atau yang dibacanya hanya kayak kapal selam ya pada saat pada saat Paskah atau Natal. Mulai sekarang ambil komitmen untuk baca firman Tuhan, Berdoanya tuh. apa? Smash. Apa Baca Alkitab. Iya. luar biasa. Langsung mantep ya. Jadi udah harus berubah baca firman Tuhan setiap hari. Dan para ladies yang ada di rumah juga ya. Karena lewat firman Tuhan itu ya kita bisa mengubahkan kelakuan kita yang buruk ya. Kelakuan kita yang suka marah, yang suka nyolong, gosip, itu bisa diubahkan ya lewat firman Tuhan. Terus yang kedua itu bisa menuntun firman Tuhan itu menuntun jalan-jalannya kita ya. Terus memerdekakan kita. Ya. Tapi jangan lupa loh, berdoanya harus dilandasi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu karena itu nama yang diberikan kepada kita, nama yang berkuasa, Nama yang paling berkuasa ya. Para ladies yang ada di rumah ya, yuk hari ini mari ambil komitmen kembali untuk mulai berdoa, rajin berdoa dan membaca firman Tuhan ya. Tidak ada ruginya ya, karena itu membuat perubahan dan mengalami perubahan luar biasa. Karena persekutuan yang penting dengan Tuhan itu perubahannya luar biasa ya. Oke, untuk para ladies yang mau mengambil komitmen sore hari ini, nanti Bude akan kembali berdoa ya. Sebelum kita review makanan ini, silakan Bude. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu karena kami mendengar firman-Mu dan kesempatan yang indah ini kami mau berubah Tuhan. Kami berdoa untuk para ladies dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Bapa Engkau menjamah firman-Mu, menjamah setiap mereka, memulihkan mereka. Biar ada satu kerinduan yang kuat
untuk para ladies dimanapun mereka berada, untuk mengambil komitmen, untuk memulihkan hubungannya dengan Tuhan, untuk berdoa setiap hari, membaca firman-Mu dan merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya sehingga hidup mereka diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat ya para Legia yang mengambil keputusan yang teman ya. Sekarang kita mau review nih makanya Mbak Nia, ini untuk nasi goreng ikan asinnya karena ada apa ini? Ada cabai rawitnya, jadi potong-potong, jadi pedasnya enak. Ini nasi goreng, namanya nasi goreng ikan asin. Nilainya berapa nih Bude? Menurut Bude? 8, mantap. Bude 8 juga. 8 juga, ya sama. Aku juga delapan. Saponya enak, sabung. Ya, sapu tahunya nilainya berapa? Ini sapu tahunya enak. Aku Ini 9. iya sama. Aku juga. Oh, berarti suka ya? Aku 8. Enak juga, iya. Terus mie ayam berdikari namanya. Ini enak juga. Dia ada apa namanya? Pangsirnya, ada tahu isi daging, ada baksonya. Nah, enak nggak Bu? 9 aku. Enak banget Don. Dia masih mau sebenarnya. Sesuai sama badannya. Asal makanan tuh enak dan sangat enak. 8 ya. 8 ya. Aku juga 8 ya. Kalau untuk Bu Deni kayaknya nggak enak. Lumayan enak ya. Oke. Aku minumnya juga enak. Ini Yakult pakai Yakult. Bude apa? Ini oke. Oke. Sangat enak. Aku 7 aja nih. Ini kurang enak ya. Oh agak asam. Dulu nggak suka asam karena nanti menciptakan badannya. Oke, secara keseluruhan makanan yang berdikari enak, minumannya juga enak, harganya juga standar ya, nggak terlalu mahal ya. Ini menu-menunya banyak ya, cuma sayangnya nggak ada nasi goreng jengkol. Udah ngambang kali. Kita mau makan sendiri. Adanya di ini nasi padang. Iya. Oke, para ladies yang ada di rumah, kita akhiri segmen kita ya. Iya. Jangan lupa nanti segmen berikutnya itu mengenai persekutuan dengan bersama. Saudara seiman. Masih berlanjut ya. Jangan lupa di like, di share, dan subscribe. Dan jangan lupa Apa? tekan tombolnya. Apa? Lonceng. Biar seru. Oke, kita mengakhiri segmen kita hari ini. Untuk para ladies, selamat yang sudah mengambil keputusan ya. Iya. Selamat bertumbuh dalam perjalanan Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton segmen kita sore hari ini. Terima kasih rumah makan berdikari. Oh iya, diberkati rumah makan berdikari. Saya sendiri loh. Belum disponsori. Oke. Mengharap.com. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Berkati. Ya, City Ladies. Haya. Oke. Dah. Lanjut makan lagi. Makan lagi.